Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai bank syariah. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Erlin Prawiti, dengan NIM 41180772. Kemudian ada Mbak Ratna Normawati dengan NIM 41180771. Yang ketiga ada Mbak Aisatul Munadaroh dengan NIM 41180777 dan Mbak Amma Feni Fariska dengan NIM 411890. Kami akan menjelaskan 4 subbab di materi bank syariah. Yang pertama, ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang kedua, ada operasional bank syariah. Yang ketiga, ada pengelolaan likuiditas bank syariah. Dan yang keempat, ada kendala perkembangan bank syariah. Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Bank Islam pada aspek falsafah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan. Pada aspek operasional, dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Penyaluran pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan. Kemudian pada aspek sosial, dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan. Pada aspek organisasi, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kemudian pada bank konvensional, pada aspek falsafah berdasarkan atas bunga. Kemudian pada aspek operasional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. Pada aspek sosial, tidak tersirat secara tegas. Kemudian pada aspek organisasi, tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Sistem operasional bank syariah. Yang pertama, himpunan masyarakat, kemudian disalurkan kepada mitra investasi, pengelola investasi, yang kemudian disalurkan kepada bank syariah, menerima pendapatan berupa bagi hasil. Selanjutnya, dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Bank syariah juga memberikan pelayanan jasa keuangan. Pengelolaan likuiditas bank syariah. Untuk menjaga likuiditas supaya selalu berada dalam posisi aman, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh bank. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank. Hal ini perlu dilakukan kecuali tingkat bunga cenderung menurun. Yang kedua, melakukan diversifikasi sumber dana bank. Yang ketiga, menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban. Yang keempat, memperbaiki posisi likuiditas. Caranya adalah mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi lebih marketable. Kendala perkembangan bank syariah. Yang pertama, minimnya informasi bank syariah. Yang kedua, sumber daya manusia masih terbatas. Yang ketiga, jaringan dan kantor cabang yang terbatas. Yang keempat, penerapan standar tingkat kesehatan perbankan. Kasus yang kami angkat dalam materi ini yaitu merger 3 bank syariah. Ada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Latar belakang merger bank syariah BUMN.
Yang melatar belakangi merger Bank Syariah BUMN ini dengan menggabungkan 3 bank itu karena mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim. Sekitar kurang lebih 207 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam dengan persentase 87,2%. Namun, perkembangan ekonomi syariah masih terbilang sangat lambat. Dengan potensi perbankan syariah itu hingga kini masih tercatat sekitar 4% dari perbankan konvensional. Bahkan dari sisi pembiayaan, bank syariah itu harus menghadapi keterbatasan modal yang berakibat pada fasilitas perbankan syariah yang bisa bersaing dengan perbankan konvensional. Potensi pasar syariah di Indonesia masih memiliki prospek kebutuhan yang besar di kalangan masyarakat. Maka pemerintah berinisiatif untuk melakukan merger bank syariah. Selanjutnya, sistem operasional merger bank syariah BUMN. Yang pertama ada Mandiri Syariah. PT Bank Syariah Mandiri membukukan perolehan laba bersih perusahaan senilai 1,43 triliun per Desember 2020, naik menjadi 12,51% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Pada kinerja positif pembiayaan segmen retail ini didukung produk layanan berbasis emas, cicil emas dan gede emas yang naik 32,23% menjadi 3,94 triliun dan pembiayaan konsumen yang naik 29,13% menjadi 39 triliun selama 2020. Adapun segmen perbankan korporasi naik menjadi 4,83% menjadi 23,43 triliun. Dalam hal ini, kinerja positif terjadi karena ditopang pertumbuhan dana tabungan hingga 8,71% menjadi 47,25 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan tabungan secara nasional yang berkisar di angka 15,65%. Selanjutnya ada BNI Syariah. PT Bank BNI Syariah mencatat laba bersih tahun senilai Rp 505,19 miliar per 31 Desember 2020. Jumlah tersebut 16,65% dari laba pada periode yang sama tahun lalu sebesar 603,15 miliar. Dari sisi aset, BNI mencatat 55,01 triliun dari sebelumnya sebesar 49,98 triliun pada 2019. Pertumbuhan dana murah dalam bentuk giro dan tabungan berkontribusi terhadap kenaikan DPK dengan rasio 66,4% pada 2020. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019 sebesar 63,1%. Dalam mengalirkan pembiayaan, BNI Syariah berusaha menjaga kualitasnya dengan rasio NPF yang dijaga di kisaran tahun lalu. Perusahaan juga tetap menjaga tingkat pembiayaan yang memadai dengan rasio cakupan di angka 116,33%. Selanjutnya ada BRI Syariah. PT Bank Syariah Tbk mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 235,14% secara menjadi Rp 248 miliar per kuartal 4 2020. Dari sisi aset, BRI Syariah tercatat sebesar 57,7 triliun atau meningkat 33,8% dari periode yang sama tahun lalu. Selain mencatat pertumbuhan laba, pertumbuhan pembiayaan dan dana murah perseorangan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Penyaluran pembiayaan sepanjang tahun lalu sebesar 40 triliun atau tumbuh 46,24%. Dari sisi dana pihak ketiga, BRI Syariah pertumbuhannya sebesar 44,61%. Pertumbuhan DPK ditopang oleh pertumbuhan dana murah sejalan dengan strategi pengendalian biaya dana. Pengelolaan likuiditas merger Bank Syariah BUMN. Bank-bank syariah BUMN yang akan dimerger hanya yang berstatus bank umum syariah, yaitu BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, yang merupakan langkah strategis sesuai dengan peta jalannya Kementerian BUMN untuk memperkuat eksistensi Bank Syariah BUMN post-merger. Untuk memperkuat perbankan nasional melalui jalur konsolidasi antar bank atau merger dan akuisisi. Dengan berhubungnya 3 bank tersebut, harapannya likuiditas makin kuat juga dengan permodalannya, sehingga bisa mendongkrak daya saing bank pasca merger.
Kepastian pembiayaan bank pasca merger menjadi lebih besar dan kuat sehingga memberikan dampak positif ke perekonomian nasional. Pangsa pasar perbankan syariah juga akan memperbesar terhadap total pangsa pasar perbankan syariah. Kendala perbankan merger bank syariah BUMN. Setiap jenis usaha tidak terlepas dari faktor resiko, karena menghadapi ketidakpastian akan masa yang akan datang. Meskipun demikian, hal ini dapat dieliminasi jika mampu mengidentifikasi resiko apa saja yang akan dihadapi. Demikian pula perbankan syariah milik BUMN yang baru saja melakukan merger. Adapun resiko yang harus dihadapi adalah pertama, resiko pasar. Kondisi pasar saat ini masih kurang mendukung akibat pandemi COVID-19. Banyak perusahaan atau debitur yang harus menghentikan usahanya. Sehingga beberapa perusahaan yang saat ini eksis atau tidak terkena dampak terlalu parah, seperti industri makanan, minuman, telekomunikasi, alat-alat kesehatan, pertanian, dan perkebunan. Di luar industri tersebut, banyak perusahaan yang sedang berusaha mempertahankan eksistensi operasional usahanya. Karena itu, memilah dan memilih jenis industri yang mampu bertahan pada masa pandemi COVID-19 harus lebih selektif oleh bank syariah. Dengan berpegang dengan akses kehati-hatian pada saat ini sangat diperlukan, sehingga tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah pada kemudian harinya. Yang kedua adalah resiko pembiayaan. Perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan berposisi sebagai sohibul mal yang memberikan pembiayaan pada para debitur atau mudharib. Kelancaran pembayaran dari mudharib kepada pihak sohibul mal tergantung pada bagaimana mudharib mampu mengelola usahanya dengan baik. Pada masa pandemi sekarang yang tidak mampu diprediksi kapan berakhirnya wabah tersebut, maka pihak bank syariah harus jeli dan selektif dalam melakukan pembiayaan pada sektor yang mampu survive. Apabila mudharib terkena dampak pandemi, maka dapat dipastikan bahwa kelancaran pembiayaan kewajiban pasti mengalami masalah. Data dan fakta menunjukkan bahwa saat ini hampir semua perbankan syariah melakukan upaya relaksasi melalui metode reschedule, restrukturisasi, atau rekonsolidasioning terhadap pembiayaan yang telah dikucurkan. Solusi ini sifatnya sementara dan tidak terlalu dapat dilakukan berulang-ulang. Upaya ini dilakukan agar risiko pembiayaan bermasalah atau NPF non-performing financial terhadap pembiayaan di bawah 5% sesuai dengan ketentuan. Kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu bahwa Kementerian BUMN sedang mengupayakan untuk merealisasikan melalui merger bank syariah BUMN. Karena kita sudah mengetahui bahwa perbankan syariah itu pertumbuhannya sangat lambat dibanding dengan perbankan konvensional. Namun, pemerintah sudah membentuk Badan KNKS yang bertugas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Dari sanalah perbankan syariah ini akan didorong untuk dibentuk dan bisa berkembang untuk berdaya saing yang lebih tinggi lagi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.